Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ainab sehat? Alhamdulillah Pak Iwan sehat-sehat selalu. Bagaimana kabar keluarga juga sehat ya? Alhamdulillah kabar keluarga semuanya sehat, suami, anak, dan terutama saya selalu sehat dan selalu bahagia. Alhamdulillah. Itu yang selalu kita doakan ya sehariannya ya. Baik, Bu Ainab, Amin. begini terkait dengan Bu Ainab mengundang saya untuk kegiatan minta untuk diobservasi ya kegiatan kucing yang Bu Ainab akan lakukan. Ini Bu Ainab akan mengembangkan apa yang dilakukan di kucing kali ini, Bu Ainab? Baik, terima kasih Bapak. Pertama, tentu saja saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk menjadi observer saya di kegiatan kucing hari ini. Jadi saya malam ini berniat untuk melaksanakan kegiatan kucing. Dalam hal ini nanti saya akan mengcoaching Bu Mirna sebagai coach saya dan saya sebagai coachnya. Dan untuk kompetensi kucing yang saya ingin kembangkan di kegiatan malam ini, saya ingin sekali mengembangkan kompetensi saya mengenai membuat pertanyaan yang berbobot. Gitu, Bapak. Oh iya, jadi kompetensi coach yang akan dimunculkan itu adalah tentang bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot ya terhadap kucing. Nah, Betul. bisa nggak Bu Inap secara spesifik lebih diterangkan atau dijelaskan indikator apa saja yang menjadi apa namanya, yang bisa menjadi indikator ketika pertanyaan berbobot ini sudah dicapai oleh Bu Inap? Baik. Dalam hal pembuatan pembuatan pertanyaan yang berbobot, tentu saja ada beberapa indikator yang saya ingin kembangkan, diantaranya pertama pada saat ingin membuat pertanyaan berbobot, ya tentu saya harus menguasai dua kompetensi sebelumnya, mulai dari present atau kehadiran dan mendengarkan aktif. Nah, pada saat ketika saya sudah menghadirkan dua kompetensi tersebut, maka selanjutnya mungkin saya harus bisa merespon mengenai permasalahan yang dimunculkan atau yang diceritakan oleh Puci. Nah, dalam hal itu saya harus bisa mengidentifikasi kata kunci apa saja yang dituangkan atau yang tertuang di dalam permasalahan yang dihadapi oleh Puci itu mungkin ya. Sehingga ketika saya bisa mengetahui kata kuncinya, kita sama-sama akan mengidentifikasi mengenai permasalahan yang selanjutnya dan kita akan mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Itu Bapak. Oke, keren Bu Inap. Baik, sepenuhnya mungkin waktu di ruangan ini untuk Bu Inap melaksanakan coaching. Mangga dipersilakan. Saya izin untuk mengobservasi ya, Bu Inap. Baik. Baik, terima kasih Pak Iwan. Mangga, mangga, mangga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mirna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Inap. Ya, selamat malam Bu Mirna, apa kabarnya malam ini? Malam Bu, alhamdulillah luar biasa sehat. Iya, iya saya juga melihat penampilan Bu Mirna luar biasa, terlihat sangat sangat apa ya? Ya, Bu Mirna itu saya melihatnya sosok guru yang enak sekali untuk dipandang ya. Terima Sangat kasih manis Ibu. senyumnya gitu ya. Bisa Baik, aja Ibu. baik Bu Mirna, sesuai dengan apa ya kesepakatan kita malam ini bahwa kita melakukan pertemuan kali ini, kira-kira Ibu Mirna kemarin beberapa malam sebelumnya Ibu ngechat saya untuk melakukan pertemuan mau mengobrolkan sesuatu ya. Iya Kira-kira betul Bu. apa nih yang mau diobrolkan malam ini nih? Iya, ini saya
agak kebingungan Ibu ini. Punya masalah ya di sekolah saya. Ada 2 siswa yang sama sekali belum bisa baca tulis Ibu. Saya tuh bingung, jadi apa ya, ketika saya mengajar, anak tersebut karena mungkin merasa dia tidak bisa, jadi dia tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Yang malah yang saya kesalkan itu dia bukannya diam mengikuti pembelajaran, malah dia mengganggu teman-teman yang lain. Karena dia merasa dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca, jadi dia asik mengganggu teman-teman yang lain. Sementara dia sendiri nggak bisa baca tulis, Ibu. Saya Oh, bingung harus gimana ya menghadapi anak tersebut. Sementara oh, kan mungkin ya harusnya anak itu juga mendapatkan pelajaran yang sama ya dengan yang lain. oke. Baik, Ibu. Jadi kalau saya tangkap dari apa yang Ibu barusan obrolkan, Ibu itu merasa bingung. Dan kebingungan ini terjadi karena Ibu mendapati dua siswa Ibu yang masih memiliki kendala dalam belajar, yakni belum bisa Baca baca tulis. baca tulis ya. Padahal ini di kelas berapa Bu ini? Udah kelas 8 sekarang. Nah, udah kelas 8 tapi masih belum bisa baca tulis. Nah, Iya. permasalahannya bukan hanya di situ saja. Ternyata kedua anak tersebut karena memiliki kekurangan ini, masalah ini, anak tersebut malah tidak semangat belajarnya dan mengganggu. Itu ya Iya, permasalahannya. betul. Nah, Betul sekali, baik. Bu. Nah, eh kalau kalau dilihat dari permasalahan ini memang agak lumayan kompleks ya. Tapi kira-kira nih apa nih yang tujuan seberapa apa tadi seberapa bingung sih Ibu dalam menghadapi masalah ini nih? Karena saya juga mungkin memahaminya kondisi Ibu seperti apa. Iya. Saya tuh inginnya gini, Bu, bagaimana saya bisa memberikan pembelajaran kepada mereka dengan apa ya, dengan memahami kekurangan yang mereka miliki saat ini begitu. Sehingga mereka tidak mengganggu teman-temannya lagi. Tapi saya bingung, metode apa yang sebaiknya saya berikan kepada mereka, sementara kalau saya berikan pelajaran yang sama dengan teman yang lain, mereka tidak bisa mengikuti. 2 orang itu tidak bisa mengikutinya. Oke, jadi sebentar saya luruskan dulu. Tadi Ibu merasa bingung karena kejadian ini. Lalu tujuan dari pembicaraan kali ini kira-kira apa nih Bu? Saya ingin mendapat pencerahan gitu ya Bu, bagaimana cara menangani 2 anak tersebut ya. Intinya anak tersebut harus bisa ikut belajar sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Dan mereka juga tidak mengganggu teman yang lain kalau mereka belajar. Kalau 2 orang tersebut belajar tidak akan mengganggu teman yang lain. Nah, kalau menurut Ibu nih, tadi kan anak itu Ibu berharap bahwa anak tersebut bisa belajar sesuai dengan kebutuhan. Nah, menurut Ibu seperti apa pembelajaran yang sesuai dengan anak tersebut, dengan sesuai dengan tadi kebutuhannya dan kondisi anak tersebut nih, Bu? Mungkin kalau dalam pembelajaran saya Ibu ya bahasa Inggris itu karena kalau dilihat dari kemampuan anak yang 2 tersebut sepertinya tidak mungkin untuk mengikuti, apa, pelajaran yang seperti temannya dapatkan. Mungkin untuk mereka saat ini bagaimana caranya mereka bisa membaca dan menulis dulu mungkin seperti itu ya. Jadi Betul. tidak dulu dipaksakan pada capaian kurikulum yang ya yang saat ini diterapkan mungkin ya. Minimal bisa baca tulis dulu aja anak tersebut gitu. Oke. Jadi target utama dari apa ya, dari apa ya, tujuan apa ya keinginan Ibu sekarang ini bagaimana caranya agar kedua anak tersebut bisa bisa menguasai baca tulis, kompetensi baca tulis sehingga dengan kemampuan itu anak tersebut nanti bisa mengikuti proses pembelajaran yang Ibu siapkan, yang Ibu selenggarakan. Begitu ya, Ibu ya? Iya iya betul. Baik. Nah, kalau begitu, Bu, kira-kira Ibu punya rencana nggak untuk apa rencananya seperti apa nih agar kedua anak tersebut bisa tadi menguasai kompetensi dasar dulu nih, dasarnya yang karena dari dasar itu dia bisa nanti ngikutin kegiatan selanjutnya gitu.
Nah, rencananya apa nih, Bu? Rencana apa yang Iya. akan Ibu laksanakan? Pernah kepikiran Eh, apa gitu? saya tuh kepikiran kayak memberi materi seperti untuk anak SD mungkin Bu ya, kelas 1, 2, 3 seperti diberikan buku bacalah gitu Bu ya. Jadi Hmm, dituntun untuk belajar membaca dari huruf yang dasar dulu gitu. Rencana oh, yang pertama saya seperti itu. oke, jadi rencananya Ibu mau memberikan kayak semacam program ya, program bimbingan belajar dasar yang levelnya Iya, mungkin kayak SD karena memang tadi anaknya belum belum bisa baca baca tulis. Wah, luar biasa sekali Ibu. Memang harus kayak gitu. Gimana lagi kita nggak bisa ngejar langsung ke Z kalau misalnya anaknya belum bisa A sampai tahap sebelumnya belum dikuasai ya. Betul ya Ibu, sangat luar biasa sekali idenya. Namun Ibu, kira-kira nih, saya mau nanya, program ini siapa yang akan menjalankan? Ibu sendiri ataukah memang ada bantuan pihak lain dalam apa ya, dalam rencana bimbingan anak tersebut gitu, Bu? Apakah Ibu yang akan iya, melaksanakannya di luar pembelajaran atau mungkin Ibu minta mitra lain? iya. Saya sih, karena saya mungkin yang menginisiasi program ini, jadi saya yang akan menjalankan. Namun di sini Hmm. saya bisa meminta bantuan guru piket. Jadi kan kalau guru piket tidak ada jadwal mengajar di kelas, jadi beliau bisa membantu saya. Kalau misalkan saya sedang kerepotan di kelas, mungkin yang 2 anak tersebut bisa ditangani oleh guru piket tersebut. Jadi saya tidak, apa ya, tidak menghandle sendiri begitu. Jadi saya melibatkan guru piket tersebut. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Mirna. Ini guru yang hebat Bu Mirna. Karena di apa ya di sela-sela kesibukan utama kita mengajar gitu ya. Tetapi Bu Mirna udah siap nih, siap mau meluangkan waktunya untuk secara klasikal membimbing secara individu anak yang berkebutuhan khusus. Keren, Bu Mirna, guru yang luar biasa. Iya, dan tentu saja dalam hal ini Ibu tadi membutuhkan partner dengan apa dengan guru piket ya. Ya, itu berarti Iya memang betul, Ibu Bu. sudah sangat bisa memaksimalkan kolaborasi juga dengan rekan sejawatnya. Dan kira-kira nih Bu, rencana ini kapan nih aksinya mau dilaksanakan sama Ibu nih? Iya, agak bingung juga sih Bu ya, karena anaknya itu jadi jarang masuk Ibu sekarang. Tapi insya Allah, saya kan sudah mengobrolkan rencana ini dengan rekan-rekan sejawat, Bu. Kemudian juga dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah alhamdulillah sudah memberikan sinyal yang baik untuk rencana ini. Kami akan memulainya mulai dari minggu depan. Hmm. Mudah-mudahan anaknya juga support, anaknya mengerti dan benar-benar, apa ya, dia memiliki keinginan untuk memperbaiki diri gitu, untuk meningkatkan kompetensi dirinya, insya Oh, Allah. luar biasa sekali. Ide yang luar biasa, ide yang keren, udah mengkolaborasikan juga antara teman-temannya. Eh, Kira-kira nih Bu, dan Ibu insya Allah akan melaksanakan kegiatannya di minggu depan ya. Kira-kira selain guru piket, Ibu ada gak yang bisa Ibu berdayakan atau bisa minta bantuannya untuk anak tersebut melaksanakan apa ya tadi program baca tulis dari basic dan itu tidak harus di sekolah aja mungkin kira-kira. Iya, insya Allah ada. Saya juga sudah kunjungan rumah Bu, home visit ke Oh begitu. anak tersebut. Ya ternyata di rumahnya memang ada orang yang potensial gitu untuk mengajarkan mereka baca tulis, cuma karena mungkin kemarin belum terprogram juga, dari apa namanya, kesadaran keluarganya juga mungkin belum terlalu, jadi tidak ada tindak lanjut dari keluarganya. Namun setelah saya program, apa namanya, setelah saya home visit, saya sosialisasikan program tersebut, dan saya tanya kira-kira di rumah siapa yang bisa membaca dan menulis, yang tentunya juga mau mengajari mereka, ternyata ada. Mereka itu punya kakak, kakak yang sudah duduk di bangku SMA.
Jadi saya minta bantuan kepada orang rumah dari keluarga dari 2 anak tersebut untuk membantu ya minimal lah mungkin malam untuk 1 jam atau 2 jam belajar menulis dan membaca. Sehingga saya berharap tidak hanya di sekolah yang digalakkan gitu program itu yang dikerjakan, tapi di rumah juga ada kolaborasi yang baik dengan orang tua, sehingga anak tersebut insya Allah akan cepat bisa gitu ya. Luar biasa, mantap sekali Bu Mirna, keren sekali. Ibu di sekolah akan membantu, membimbing anak tersebut, juga mungkin berkolaborasi dan bekerja sama dengan pihak keluarga, karena memang walau bagaimanapun keluarga juga mungkin memiliki peran yang andil dalam apa ya, mencerdaskan dan meningkatkan kompetensi baca tulis kedua anak tersebut. Keren Bu Mirna, wah luar biasa sekali lagi. Harus dikasih applause buat Bu Mirna. Nah, kira-kira sekarang gimana nih perasaannya nih setelah pas awal Ibu bingung harus gimana, ada kedua anak saya yang tadi memiliki tadi apa ya kekurangan, keterbatasan, kemudian anak tersebut jadi tidak semangat dan sekarang tadi masih bingung harus gimana, sekarang sudah punya apa? Sudah punya perencanaan seperti ini gimana nih rasanya, Bu? Alhamdulillah ya Bu, saya sekarang mulai lega Bu. Setelah kemarin bingung ini Lega. harus bagaimana menghadapi anak tersebut ya. Karena itu loh Bu, karena mereka itu mengganggunya itu yang menyebabkan siswa lain jadi tidak fokus karena mereka merasa tidak bisa mengikuti pembelajaran. Namun setelah, saya sekarang bercakap-cakap dengan Ibu, Mm. saya menjadi mantap ini Bu untuk menjalankan program itu. Jadi kenapa tidak saya coba anak tersebut diberikan pelajaran tambahan seperti itu ya. Kemudian saya juga menjadi apa ya, tergerak juga untuk berkolaborasi dengan orang tua ya, dan mungkin orang tuanya juga lebih tergerak dengan program yang saya tawarkan tersebut. Karena memang disadari atau tidak, kalau anaknya ada kemajuan kan orang tuanya juga ikut berbahagia ya, Bu, ya? Betul, betul sekali. Apa yang Bu Mina tadi apa risaukan dan ini memang pastinya betul sekali karena tadi ketika misalnya anak tidak memiliki kemampuan, dia akhirnya melimpahkan dengan mengganggu. Nah, dengan tadi program ini harapannya anak tersebut bisa meningkat. Jadi proses pembelajarannya akan berjalan secara baik. Kemudian tadi orang tua juga mungkin akan menjadi lebih tenang, anaknya sudah memiliki kemampuan. Luar biasa Bu Mina. Dan mungkin ini terakhir nih kesimpulannya kira-kira apa nih hasil dari pertemuan kita malam ini nih? Apa yang Ibu dapat simpulkan nih? Iya, terima kasih Ibu atas ini ya waktunya sebelumnya. Karena percakapan ini saya merasa lebih percaya diri Bu, nanti untuk ke kelas. Jadi saya sudah punya pegangan nih rencana apa yang akan saya jalankan yang dimulai dari minggu depan. Alhamdulillah saya juga menemukan solusi, menemukan solusi dari permasalahan apa yang tadi saya utarakan. Awalnya itu saya benar-benar Ibu, saya benar-benar bingung. Saya juga sempat berbicara dengan guru yang lain, namun guru yang lain juga di sini masih sama bingungnya dengan saya, harus bagaimana. Namun setelah percakapan ini alhamdulillah Ibu, saya punya pegangan suatu program yang bisa saya jalankan dan insya Allah itu hasilnya akan positif. Baik, alhamdulillah ya Ibu. Terima kasih untuk malam ini dan pertemuan kali ini ternyata sudah membuahkan hasil ya dari Iya kebingungan, Ibu, kemudian tujuan Ibu untuk alhamdulillah. melaksanakan tadi program ini semoga terlaksana dengan lancar dan ini menjadi amal ibadah buat Ibu khususnya ya dan menjadi Iya, progres besar buat kedua anak tersebut dan kebanggaan juga buat amin, orang tuanya. Tetap berkarya, tetap semangat Bu amin. Mirna. Terima kasih. Alhamdulillah, Aduh, terima kasih mohon juga maaf Ibu ya. ya. Iya, sama-sama. Saya mengganggu waktu Ibu ini. Ya, Mohon maaf sekali Ibu, waktu iya, istirahatnya nggak saya apa. ganggu. Iya, enggak. Terima kasih juga saya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk curhat dan ini juga pembelajaran buat saya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Nanti kalau ada apa-apa kita ngobrol-ngobrol aja. Mungkin saya nanti yang akan curhat dan minta apa bimbingannya atau mungkin ya kadang kita tuh butuh teman ya untuk saling mencurahkan ide ternyata
jawabannya juga ada di diri kita sendiri. Iya, Ya, betul Ibu. gitu ya, Bu Mina. Terima Baik, kasih baik untuk Ibu. ini. Iya. Mangga, Baik, terima Assalamualaikum kasih Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Mangga, Wilujeng. Iya, Bapak Fajar. Bapak Fajar, mohon maaf Bapak Iwan. Kok saya jadi ingat Pak Fajar ya. Pak Iwan, terima kasih sudah mengobservasi. Alhamdulillah barusan saya sudah melaksanakan kegiatan kucing bersama Bu Mirna. Dan ya, mangga Bapak. Untuk selanjutnya saya, bagaimana hasil observasi saya? Aduh, deg-degan aslinya mana. Baik, Bu Ina, terima kasih. Saya punya Ya, jempol 2, kalau bisa angkat kaki berarti jadi 4 gitu ya. bisa aja. Kegiatan kucing yang sudah dilakukan oleh Ibu Inap sudah apa namanya itu sudah sesuai dengan alur yang yang diminta, yaitu alur Tirta ya, dari mulai tujuan identifikasi sampai kepada tanggung jawabnya semuanya sudah muncul. Tapi sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya, coba Bu Inap lebih merefleksikan diri dulu apa yang bisa disampaikan Bu Inap. Baik. Baik, terima kasih Pak Iwan untuk kesempatannya. Tadi di awal kan saya sudah mengkomunikasikan dengan Bapak mengenai tujuan kucing saya. Saya ingin lebih meningkatkan kemampuan kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, sebenarnya jujur ya, pas awal-awal memang agak sedikit agak bingung juga gitu untuk kemana nih arahannya. Ternyata setelah saya diperhatikan dengan seksama, ternyata memang permasalahannya ada di kebingungan di masalah karena menghadapi dua anaknya yang tidak memiliki keterbatasan. Nah, dari situ memang saya merasa di awal agak-agak stuck, kemudian selanjutnya saya merasa bahwa saya mampu merespon dan membuat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya eh, yang bisa mengarahkan kemana nih nanti Bu Mirna bisa mendapatkan jawabannya itu sendiri dan bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan yang Bu Mirna dapatkan gitu. Oke. Nah, apa yang menjadi refleksi Ibu juga sudah terlihat dari apa yang saya observasi tadi. Kekhawatiran Ibu atau masih kekurang percayaan diri Ibu dalam membuat pertanyaan berbobot itu sebetulnya terbantahkan dengan kegiatan kucing tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah begitu muncul dan tujuannya pun sudah tercapai. Ibu Ina, hanya itu saja mungkin ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini betul-betul bermanfaat untuk kita semuanya dan apa yang dilakukan oleh kita tentunya menjadi catatan ibadah ya, yang jelas Amin. untuk perbaikan pendidikan untuk yang lebih baik lagi. Sekali lagi Iya. Bu Ina, apapun yang Bu Ina minta diobservasi tadi semuanya sudah terlihat dan apa yang Bu Ina khawatirkan terbantahkan karena semuanya sudah dilakukan dengan baik. Alurnya sudah berjalan dengan baik, tujuannya juga tercapai, apa yang Bu Ina ingin sampaikan kepada Ibu Mirna tadi sudah tersampaikan. Bu Inap, sekali lagi terima kasih ya sudah melibatkan saya pada hari ini. Sekali lagi, ini jadi pembelajaran juga buat saya untuk kebaikan kita semua. Salam Bu Inap untuk keluarga ya. Iya, saya juga sebelum berakhir saya mengucapkan terima kasih nih buat Bapak atas kesediaannya dan terima kasih juga sudah membantu saya mengobservasi dan tadi sudah menghilangkan kekhawatiran saya dalam tadi meningkatkan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Terima kasih juga untuk support dan motivasinya. Betul, Pak. Betul, Pak. Semoga saja ini bermanfaat buat saya ke depannya agar ke depannya saya mampu melaksanakan kegiatan kucing di kehidupan sehari-hari dan bisa meningkatkan kompetensi saya mulai dari tadi presensi, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dengan kegiatan ini nanti saya akan terbiasa itu menggunakan alur Tita sesuai dengan alurnya.
Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih sekali lagi dari saya juga. Salam buat keluarga juga di sana. Allah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, lanjutkan. Ya, Siap, siap, siap. itu Terima kasih.